Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nama saya Laude Ahmad Syahrul, jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2018. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas materi yang saya kerjakan, yaitu dengan mata kuliah sejarah intelektual yang disuruh oleh langsung Bapak dosen Pak Ahmad, ya, yang beliau suruh untuk membuat videonya dan membahas materi sejarah intelektual ini. Sebenarnya pembahasan ini disuruh untuk berkelompok, tapi karena dengan wabah virus atau COVID-19 ini, kuliah pun ditunda sehingga aktivitas kuliah tetap berjalan meskipun lewat online. Dengan itu dosen langsung menyuruh mahasiswanya untuk mengerjakan tugasnya melalui online gitu. Jadi materi yang saya akan bacakan adalah ada 9 materi gitu. Jadi materi pertama yang saya akan bahas atau yang saya akan baca, yang pertama itu definisi konsep sejarah intelektual. Yang kedua, hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual. Yang ketiga, ruang lingkup sejarah intelektual. Yang keempat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang kelima, wahyu ilahi, supranatural, dan komosense. Yang ketujuh, pemikiran intelektual pra-Sokrates. Yang kedelapan, pemikiran intelektual masa Sokrates. Yang kedelapan, pemikiran intelektual masa Helenisme Romawi. Yang kesembilan, syarat pemikiran di Cina. Jadi langsung saja saya akan membacakan materinya. Sejarah intelektual ada 9 poin. Yang poin pertama itu saya akan membacakan, yaitu definisi konsep sejarah intelektual. Jadi langsung saja, istilah sejarah intelektual telah mempunyai kedudukan yang cukup mantap di Amerika Serikat, meskipun Guide to Historical Literature terbitan American Historical Association tidak sering memakai istilah ini, melainkan lebih suka memakai sejarah kebudayaan atau ide-ide sosial. Namun di dunia barat, istilah yang biasa dipakai adalah istilah-istilah lain seperti ide-ide. Dalam arti yang luas, sejarah intelektual dapat diartikan sebagai pokok masalah, data, apa saja yang ditinggalkan oleh aktivitas pikiran-pikiran manusia. Bahan-bahan yang terpenting adalah karya para filosof, seniman, penulis, dan ilmuwan. Sejarah intelektual juga mencoba mengerti hubungan antara masyarakat yang cenderung mengikuti serta berkepentingan dengan ide-ide tersebut, serta pada masyarakat yang tidak sama sekali. Beberapa komponen dari sejarah intelektual terdapat dalam penulisan sejarah yang dapat ditelusuri sampai ke Yunani. Herodotus ketika membahas kepercayaan agama orang-orang Mesir, dan Thucydides ketika membedakan sifat nasional orang-orang Athena dan Sparta, ternyata kedua-duanya menulis sejarah intelektual. Dari kajian sejarah ini ternyata telah cukup lama usianya dan dasar-dasar pengkajiannya telah ada di masa lampau. Sejarah intelektual dapat didefinisikan sebagai the study of the role of ideas in historical event and
proses. Secara lebih konkret, sejarah intelektual mencakup studi tentang pemikiran-pemikiran besar yang berpengaruh pada kejadian bersejarah, serta pengaruh pemikiran tersebut pada masyarakat bawah. Sejarah intelektual merupakan sejarah yang abstrak, tapi tidak sepenuhnya karena adanya kehidupan yang konkret. Sudah saya bahas poin pertama, yaitu definisi konsep sejarah intelektual. Selanjutnya poin kedua saya akan bacakan hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual. Jadi langsung saya bacakan. Berbagai dimensi sejarah umat manusia telah mencakup oleh berbagai jenis subdisiplin sejarah seperti sejarah politik, sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, dan lain sebagainya. Namun di antara subdisiplin sejarah tersebut tidak membahas mengenai apa yang mendasari sebuah aksi sehingga menjadi kejadian sejarah. Seperti halnya pada sejarah politik, yang fokus perhatiannya lebih dipusatkan pada jalannya proses politik, interaksi antar aktor-aktor, konflik, perang, dan lain sebagainya. Akan tetapi kurang dipertanyakan apakah sebenarnya yang mendorong aktor politik itu bersikap dan bertindak. Mengapa kaum revolusioner mempertaruhkan segalanya untuk melaksanakan tujuannya? Mengapa reaksi suatu bangsa berbeda dari bangsa yang lain terhadap suatu situasi? Apakah sebenarnya penggerak utama tingkah laku pelaku sejarah atau yang mengorbankan semangat suatu bangsa atau yang mendasari watak suatu bangsa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, diperlukan kata kunci seperti ideologi, etos jiwa, ide-ide, atau nilai-nilai. Buku Free in the Mind of Man karya Billington berisi uraian mengembalikan dahsyatnya revolusi-revolusi kepada semangat ideologi atau nilai-nilai yang memberi inspirasi serta membentuk pola sikap yang radikal serta penuh dedikasi terhadap sesuatu ide. Dengan demikian, sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos, jiwa, ide, atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat, bahkan bangsa dan negara, dari zaman dulu kala hingga sekarang, sehingga ideologi menjadi dasar bagi perubahan dan perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuannya adalah ingin memperoleh gambaran dan wawasan yang luas yang bersifat intelektual. Jadi itu yang saya bacakan poin kedua, yaitu hal yang mendorong lahirnya sejarah intelektual. Selanjutnya saya akan membacakan poin ketiga, yaitu ruang lingkup sejarah intelektual. Yang pertama saya akan membahas pengertian sejarah intelektual. Sejarah intelektual adalah sejarah yang mempelajari etos jiwa, ide-ide atau nilai-nilai yang mempengaruhi kehidupan manusia atau masyarakat, bahkan bangsa dan negara, dari zaman dulu kala hingga yang sekarang. Tema-tema yang dikembangkan dalam sejarah intelektual adalah: yang pertama, pemikiran yang dilakukan perseorangan; yang kedua, isme atau paham; yang ketiga, periode; yang keempat, pemikiran kolektif. Tujuan dan manfaat sejarah intelektual. Tujuan sejarah intelektual adalah ingin memperoleh gambaran dan wawasan luas yang bersifat intelektual. Fakta terbagi atas 3 macam, yakni artifak atau benda-benda, sosiofak atau hubungan sosial, dan mentifak atau kejiwaan. Tipe-tipe sejarah intelektual. Yang pertama, tipenya yaitu sejarah intelektual yang mencoba mengembangkan fakta tentang siapa yang menulis, apa dan bila mana. Yang kedua, hubungan dengan apa yang dinamakan kartografi ide-ide atau pengelompokan ide. Yang ketiga,
Tipe penelitian. Tadi saya sudah membacakan poin ketiga, ruang lingkup sejarah intelektual. Selanjutnya poin keempat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi filsafat membicarakan hakikat filsafat, yaitu apa pengetahuan filsafat itu sebenarnya. Struktur filsafat dibahas juga di sini. Yang dimaksud struktur filsafat di sini ialah cabang-cabang filsafat serta isi, yaitu teori dalam setiap cabang itu. Yang dibicarakan di sini hanyalah cabang-cabangnya saja. Itu pun sebagian filsafat terdiri atas 3 cabang besar, yaitu yang tadi ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiga cabang itu sebenarnya merupakan satu kesatuan. Ontologi membicarakan hakikat segala sesuatu. Ini berupa pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu. Yang kedua, epistemologi membicarakan cara memperoleh pengetahuan itu. Yang ketiga, aksiologi membicarakan guna pengetahuan itu. Ontologi mencakup banyak sekali filsafat. Mungkin semua filsafat masuk di sini. Misalkan logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, estetika, filsafat pendidikan, filsafat hukum, dan lain-lain. Epistemologi hanya mencakup satu bidang saja, yang disebut epistemologi, yang membicarakan cara memperoleh pengetahuan filsafat. Ini berlaku bagi setiap cabang filsafat. Sedangkan aksiologi hanya mencakup satu bidang filsafat, yaitu aksiologi yang membicarakan guna pengetahuan filsafat. Itu tadi poin ketiga, ruang lingkup sejarah intelektual. Selanjutnya poin keempat, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Selanjutnya yang poin kelima, yaitu wahyu ilahi, supranatural, dan komosense. Yang kita bahas yang pertama adalah wahyu ilahi. Mengungkapkan istilah wahyu akan terkait dengan apa saja yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. M. Quraish Shihab juga memberi penjelasan bahwa secara sematik wahyu berarti isyarat yang tepat, termaksud bisikan di dalam hati dan ilham, surat, tulisan, dan segala sesuatu yang disampaikan kepada orang lain untuk diketahui. Selanjutnya, Haji Hamzah Yaqub mendefinisikan kata wahyu sebagai pemberitahuan Allah kepada nabinya yang berisi penjelasan dan petunjuk kepada jalan yang lurus dan benar. Lebih lanjut, Muhammad Abdul menjelaskan bahwa wahyu adalah pengetahuan yang didapatkan seseorang di dalam dirinya, serta diyakininya bahwa pengetahuan itu datangnya dari Allah, baik dengan perantaraan, dengan suara atau tanpa suara manapun atau perantaraan. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan wahyu lebih tinggi daripada ilmu pengetahuan. Wahyu dalam bentuk kitab suci yang diturunkan pada nabi dan rasul adalah ditujukan kepada umat manusia sesuai dengan konteks risalah yang dibawa oleh nabi dan rasulnya. Dikatakan bahwa meskipun manusia disebut sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya, namun disadari juga bahwa dalam penciptaan yang sempurna tersebut terdapat kelemahan yang ada pada diri manusia itu sendiri. Apa yang diperolehnya melalui proses atau aktivitas keilmuan belum mampu mencapai kebenaran yang hakiki. Berbagai teori yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan, terutama dalam kajian ilmu sosial, tidak dapat dijadikan pegangan untuk mengatasi persoalan hidup. Jadi ini adalah pembahasan wahyu ilahi. Wahyu ilahi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan petunjuknya melalui Al-Quran dan diturunkan oleh Nabi dan Rasul, disampaikan ke umat manusia. Gitu. Yang kedua adalah supranatural.
Supranatural adalah sebuah kejadian atau kegiatan yang berhubungan dengan alam beserta isinya, serta melampaui daya nalar manusia pada umumnya, melawan kejadian sehari-hari, dan membuat seseorang tidak bisa berpikir secara normal-normal saja. Hal tersebut berhubungan dengan energi baik dan jahat, makhluk-makhluk gaib, ilmu-ilmu serta kegiatan yang di luar nalar manusia dan kejadian alam sehari-hari. Jadi itu pembahasan supranatural. Yang ketiga adalah komosense. Komosense adalah suatu kemampuan untuk menserap atau mempersepsi dan memahami serta memutuskan tentang sesuatu objek tertentu secara langsung. Dengan demikian, pengetahuan komosense adalah pengetahuan yang terjadi karena aktivitas kesadaran yang secara langsung meresap objek, secara langsung memahami objek, dan secara langsung pula menyimpulkan serta memutuskan tentang objek yang ingin diketahui itu. Itu tadi pembahasan common sense. Itu tadi pembahasan wahyu ilahi, supranatural, dan common sense. Selanjutnya poin ke-6. Poin ke-6-nya yaitu pemikiran intelektual Prasokrates. Kaum Prasokrates adalah pemikir Yunani abad ke-6 dan 5 sebelum Masehi yang memperkenalkan cara baru untuk menyelidiki dunia dan tempat umat manusia di dalamnya. Mereka dikenal di zaman dahulu sebagai filosof dan ilmuwan pertama dari tradisi Barat. Filsafat Prasokrates bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akal untuk berpikir. Jadi filsafat Prasokrates ini yang pertama kali berusaha yang menggunakan akal dan berpikir, untuk berpikir, ya. Kegemaran bangsa Yunani memantau secara tidak langsung menjadi sebab meluasnya tradisi berpikir bebas yang dimiliki bangsa Yunani. Jadi mereka ini pemikir bebas gitu. Menurut Barthelmy, kebebasan berpikir bangsa Yunani disebabkan di Yunani sebelumnya tidak pernah ada agama yang didasarkan pada kitab suci. Gitu. Jadi mereka berpikir bebas karena tidak ada agama yang didasarkan pada kitab suci. Tidak ada agama yang menyempurnakan pikirannya, maksudnya menyempurnakan kehidupannya, sehingga mereka berpersepsi dengan menggunakan pikiran bebas. Keadaan tersebut jelas berbeda dengan Mesir, Persia, dan India. Sedangkan Livingstone berpendapat beda dengan Mesir, Persia, dan India. Sedangkan Livingstone berpendapat bahwa adanya kebebasan berpikir bangsa Yunani dikarenakan kebebasan mereka dari agama dan politik secara bersamaan. Filsafat Prasokrates adalah filsafat yang dilahirkan karena kemenangan akal atas dongeng atau mite-mite yang diterima dari agama yang diberitahukan tentang asal muasal segala sesuatu, baik di dunia maupun manusia. Para pemikiran atau ahli filsafat yang disebut orang bijak yang mencari-cari jawabannya sebagai akibat terjadinya alam semesta beserta isinya tersebut. Itu poin ke-6, pemikiran intelektual Prasokrates. Selanjutnya poin ke-7, pemikiran intelektual masa Sokrates. Sokrates merupakan seorang filosof Yunani kuno yang lahir di Athena pada tahun 470 sebelum Masehi, yang merupakan tokoh yang
paling penting dalam filosofis negara barat. Dia adalah orang yang sederhana, yang selalu berpakaian tua dan kumal serta tidak pernah memakai alas kaki. Adapun pemikiran-pemikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemikiran adanya kebenaran umum, karena Sokrates berpikir bahwa tidak semua kebenaran itu bersifat relatif, atau disebut juga cara berpikir induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan tentang hal yang bersifat khusus. Yang kedua, metode dialektika. Metode dialektika yang sebenarnya telah diterapkan oleh seorang filsuf bernama Zeno, yang merupakan murid Parmenides. Meskipun demikian, Sokrateslah yang mengembangkan metode ini. Yang ketiga adalah pemikiran tentang keutamaan adalah pengetahuan. Jadi semua hal yang dikaitkan dengan pengetahuan yang telah ada, bahkan Sokrates telah menjelaskan bahwa baik dan jahat dalam kehidupan manusia dikaitkan dengan pengetahuan, bukan dengan kemauan manusia. Pemikiran tentang adanya manusia yang abadi atau immortalitas. Sokrates berpendapat bahwa orang yang mati hanya meninggalkan jasad dan ruhnya akan menuju ke alam selanjutnya. Itu poin yang ketujuh, pemikiran intelektual Sokrates. Yang ke-8 adalah pemikiran intelektual masa Helenisme Romawi. Helenisme dibagi dua fase, yaitu fase Helenisme dan fase Helenisme Romawi. Fase Helenisme adalah fase yang ketika pikiran filsafat hanya dimiliki oleh orang-orang Yunani. Adapun fase Helenisme Romawi ialah fase yang sudah datang sesudah fase Helenisme dan meliputi semua pemikiran filsafat yang ada pada masa kerajaan Romawi yang ikut serta membicarakan peninggalan pikiran Yunani, antara lain pemikiran Romawi di barat dan di timur yang ada di Mesir dan Syria. Pada masa ini aliran-aliran etis yang menekankan pada persoalan-persoalan tentang kebijaksanaan hidup yang praktis. Di samping itu juga ada aliran-aliran yang diwarnai pemikiran keagamaan. Jadi itu poin ke-8, pemikiran intelektual masa Helenisme Romawi. Selanjutnya yang terakhir, poin ke-9 adalah syarat pemikiran Cina atau pemikiran Cina. Jadi langsung saya bacakan. Aliran filosofi Cina berasal dari masa sebelum masa dinasti, yaitu ketika Cina terpecah menjadi banyak negara kecil pada masa musim semi dan musim gugur tahun 771-481 sebelum Masehi. Jadi dari ratusan ajaran filosofi yang berkembang saat itu, ada 3 ajaran besar yang dominan, yaitu yang pertama, Konghucu atau Konfusianisme adalah aliran pemikiran yang bisa dibilang memiliki paling berpengaruh di Cina. Aliran ini berpusat pada naskah klasik. Ajaran ini berpusat pada naskah klasik Konfusianisme yang kemudian menjadi fondasi masyarakat tradisional Cina. Yang kedua adalah Mohisme. Ajaran ini dibawa oleh Mozi. Mozi percaya bahwa setiap orang sama di hadapan surga dan bahwa orang harus berusaha untuk meniru surga dengan memperlakukan sesama manusia semuanya dengan penuh kasih sayang. Yang ketiga, legalisme. Ajaran ini Li Kuisang yang wafat tahun 338 sebelum Masehi, Han Feizi tahun 233 sebelum Masehi, dan Lisi. Ajaran ini mengajarkan bahwa
Manusia pada dasarnya adalah egois yang penuh hukum, yang keras dan tegas untuk membawa manusia ke jalan yang benar. Ajaran ini mengajarkan, jadi saya lanjutkan ajaran legalisme ini. Ajaran ini mengajarkan agar negara memilih penjabat dan komandan pasukan hanya berdasarkan kemampuannya saja tanpa memandang pasukan, hanya berdasarkan kemampuannya saja tanpa memandang turunan. Legalisme mengajarkan agar hukuman diberikan dengan tegas dan keras meskipun kepada bangsawan. Ajaran ini diadopsi oleh negara Qin. Adopsi ajaran ini memungkinkan Qin membentuk negara yang praktis, efisien, dan memiliki militer yang kuat. Pemerintahan dinasti selanjutnya lebih memilih Konfusianisme karena legalisme dianggap terlalu keras kepada rakyat. Jadi itu tadi ke-9 poin yang saya bacakan terkait materi yang saya kerjakan, yaitu mata kuliah sejarah intelektual. Selanjutnya jika ada kekurangan atau silakan ditanggapi ya. Itu saja dari saya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.